warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Selamat datang di media pembelajaran kami dari kelompok 6 dengan judul Representasi Fungsi Kuadrat dalam Busur Jemparingan untuk media pembelajaran kelas 10 SMA. Sebelum kita lanjut ke materi, kenalan dulu ya sama kami. Kami dari program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pernahkah kalian melihat atau mencoba olahraga memanah tradisional seperti jemparingan? Mari kita perhatikan bentuk lengkungan pada busur jemparingan ini. Dari bentuk tersebut, bisakah kita merepresentasikannya dengan matematika? Dan apakah ada hubungannya dengan fungsi kuadrat? Halo teman-teman semuanya, sebelum lanjut pada materi, alangkah baiknya kita tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai-nilai filosofi jemparingan dalam belajar matematika. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep dasar fungsi kuadrat. Yang ketiga, menganalisis hubungan bentuk busur jemparingan dengan grafik fungsi kuadrat. Yang keempat yaitu menyelesaikan soal fungsi kuadrat dalam konteks jemparingan. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan manfaat pendekatan kontekstual budaya jemparingan dalam fungsi kuadrat. Sebenarnya apa sih jemparingan itu? Yuk kita cari tahu. Jemparingan adalah salah satu warisan budaya dari Kesultanan Mataram, di mana ada teknik yang unik dalam memainkannya, serta di dalam jemparingan juga ada 4 nilai filosofis. Cara memainkan jemparingan yaitu pemanah duduk bersila, memegang busur jemparingan dengan secara horizontal dan sedikit miring ke kanan, lalu membidik ke tempat sasaran. Pada jemparingan juga ada 4 nilai filosofis yaitu orang mingkuh yang berarti tanggung jawab, greget yang artinya semangat, sengguh artinya percaya diri, dan sawiji yang artinya fokus. Itu tadi keempat nilai filosofis pada jemparingan. Yuk kita saksikan video jemparingan berikut ini. Halo teman-teman semua, sekarang bersama Kak Akbar nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada busur jemparingan, bentuk lengkungan pada busur jemparingan itu merepresentasikan grafik fungsi kuadrat, yaitu parabola. Nah, di mana kita dapat memodelkannya dalam koordinat kartesius, di mana sumbu X adalah absis, kemudian sumbu Y adalah ordinat, di mana tinggi maksimum busur adalah puncak atau kita bisa sebut dengan vertex. Kemudian garis tegak lurus yang membagi busur sama rata adalah sumbu simetri. Kemudian ujung kanan dan juga ujung kiri itu adalah batas domain. Rumus umum fungsi kuadrat adalah Mx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Tapi kira-kira teman-teman penasaran nggak fungsinya koefisien A, B sama C itu apa sih? Ternyata koefisien A itu menentukan arah dan lengkungan parabola. Apabila A lebih dari 0, maka parabola akan membuka ke atas. Sedangkan apabila A kurang dari 0, maka parabola akan membuka ke bawah. Dan koefisien B itu menentukan posisi horizontal, geser ke kanan ataupun geser ke kiri. Apabila B lebih dari 0, maka sumbu simetri akan ke kanan. Sedangkan apabila B kurang dari 0, maka sumbu simetri akan ke kiri. Nah, C itu menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Apabila C lebih dari 0, maka grafik parabola akan memotong sumbu Y di atas. Sedangkan apabila C kurang dari 0, maka grafik parabola akan memotong sumbu C di bawah. Nah, teman-teman, Kak Akbar tadi kan bilang ada namanya sumbu simetri, yaitu garis tegak lurus yang membagi parabola sama rata. Nah, cara mencari sumbu simetri itu gimana sih?
cara mencari sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Kemudian ada titik puncak, atau kita bisa sebut dengan vertex. Titik puncak itu ada S puncak, kita bisa sebut dengan XP. Kemudian ada Y puncak, kita bisa sebut dengan YP. Cara mencari S puncak atau XP yaitu sama dengan min B per 2A. Kemudian cara mencari Y puncak yaitu YP sama dengan D per min 4A, di mana D adalah diskriminan, di mana cara mencari diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian ada batas kanan dan batas kiri, kita bisa sebut dengan domain, yaitu dari min D sampai dengan D. Yang pertama, contoh soal rutin. Bentuk lengkungan busur jemparingan dimodelkan dengan fungsi kuadrat Y sama dengan min 0,25x kuadrat plus 9, dengan X adalah posisi horizontal dari titik tengah busur dan Y adalah tinggi busur dari tanah. Maka tentukan tinggi maksimum busur. Tinggi maksimum busur itu terjadi di titik puncak, di mana Y sama dengan AX kuadrat plus C. Nah, maka simetris di X sama dengan 0. Maka Fx sama dengan min 0,25 kali 0 kuadrat plus 9 sama dengan 9. Sehingga tinggi maksimum di 9 cm. Yang kedua, contoh soal HOTS. Seorang pengrajin ingin membuat busur jemparingan baru yang lebih di tengah tetapi tetap memiliki panjang total 12 cm. Ia ingin bentuk lengkungannya tetap simetris dan mengikuti fungsi tanpa komponen linear. Jika tinggi maksimum busur yang diinginkan adalah 16 cm, tentukan fungsi kuadrat yang sesuai. Busur simetris dengan panjang total 12 cm, maka titik potong dengan tanah di X sama dengan min 6 dan X sama dengan 6. Titik puncak di X sama dengan 0 dengan tinggi 16 cm. Lalu bentuk umum, karena C sama dengan 16, maka Y sama dengan AX kuadrat plus C, Y sama dengan AX kuadrat plus 16. Lalu gunakan titik potong 6,0 untuk mencari A. 0 sama dengan A kali 6 kuadrat plus 16. Lalu 36A sama dengan min 16, sehingga didapat A sama dengan min 4 per 9, sehingga fungsi kuadratnya Y sama dengan min 4 per 9x kuadrat plus 16. Karena kita sudah membahas soal dan jawabannya, sekarang kita latihan soal yuk. Kerjakan dengan teliti ya. Sekarang mari kita simpulkan materi yang telah kita bahas. Yang pertama, busur jemparingan menggambarkan bentuk parabola dengan sumbu simetri di tengah. Yang kedua, nilai budaya seperti fokus yakni sawiji dan ketelitian sejalan dengan konsep parabola. Yang ketiga, nilai egaliter atau duduk sama rendah berdiri sama tinggi mencerminkan kerjasama dalam belajar. Dan yang keempat, pendekatan kontekstual budaya membuat pembelajaran fungsi kuadrat lebih mudah dan bermakna. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan pembelajaran matematika menjadi lebih menarik. Sampai jumpa di media pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.